Inilah respon keras Hamas terhadap serangan Israel ke warga sipil Palestina. Al-Qassam bombardir Tel Aviv, ibu kota Zionis. By terrorists going into villages and towns surrounding Gaza. Magen David Adom received numerous calls of casualties. The situation is very serious. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam melakukan serangan balasan dengan melakukan pengeboman terhadap Tel Aviv dengan serangan rudal sebagai tanggapan atas pembantaian militer Israel terhadap warga sipil di jalur Gaza. Dikutip dari PIC, Brigade Al-Qassam mengebom Tel Aviv dan Yerusalem yang diduduki dengan serangan rudal sebagai tanggapan serangan Israel yang menyasar warga sipil. Bertepatan dengan sidang di Knesset sehingga anggota parlemen dievakuasi ke tempat perlindungan. Rudal Al-Qassam menyebabkan terganggunya sidang Knesset dan pertemuan keamanan yang dihadiri Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Otoritas pendudukan mengevakuasi gedung Knesset Israel setelah sirene dibunyikan selama sesi rapat di hadapan presiden entitas tersebut dan Perdana Menteri Pendudukan, yang mengeluarkan ancaman dalam pidatonya, mengklaim bahwa tujuan agresi brutalnya adalah untuk melenyapkan Hamas. Pihak pendudukan mengakui bahwa sebuah pemukiman di Tel Aviv dirusak akibat pengeboman itu. Sebelumnya pada Senin malam, Brigade Al-Quds mengumumkan serangan dengan lebih dari 100 rudal yang menargetkan kota-kota dan pemukiman di sekitar jalur Gaza, yaitu Sderot, Ashkelon, Asdod, Beersheba, Netivot, hingga Tel Aviv dan Yerusalem sebagai tanggapannya terhadap pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina. Brigade Al-Quds mengumumkan pengeboman pangkalan udara Hatzrim dengan salvo rudal. Selain itu, kota Asdod dan Beersheba yang diduduki Bandara Ben Gurion juga menjadi sasaran para pejuang dengan serangan rudal sebagai tanggapan atas kejahatan pendudukan terhadap warga sipil. Pertempuran Badai Al-Aqsa memasuki hari hampir ke-20 dengan serangan rudal yang menghancurkan banyak lokasi, penggunaan pesawat bunuh diri Al-Zawari dan berbagai medan perang serta konfrontasi. Sementara jumlah kematian pihak Israel semakin meningkat menjadi lebih dari 1.500 dan korban luka melonjak hampir 4.000 dalam 9 hari saja. Serangan Israel ke Palestina, 60 jam pertempuran Brigade Al-Qassam belum bisa dilumpuhkan oleh Israel. Gaza makin memanas, Amerika tak berkutik. Juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengkonfirmasi bahwa pertempuran akan terus berlangsung. Dia menegaskan pertempuran mengusir penjajah Israel akan terus dilakukan di berbagai titik. Lebih dari itu, dia juga menegaskan tidak akan ada pembicaraan mengenai tawaran ataupun tawanan Palestina di penjara Israel yang diserang dan juga disiksa. Dalam pidatonya di televisi pada hari Senin, Abu Ubaidah menyatakan bahwa pertempuran ini akan berlanjut dan seluruh divisi tentara pendudukan Israel yang masuk ke Gaza tewas pada hari pertama pertempuran. Kami terus memperkuat pasukan dengan personel lain yang berada di posisi musuh, kata Abu Ubaidah. Terkait dengan tawanan Israel di Gaza, juru bicara resmi Al-Qassam ini menegaskan bahwa tidak akan ada perundingan dalam masalah tawanan Palestina di penjara Israel yang mungkin mengarah pada pertukaran tawanan.
Karena masalah tawanan Palestina di penjara Israel tersebut bersifat strategis, musuh harus membayar harga yang kami inginkan sebagai imbalan atas tawanan tersebut. Ia menjelaskan bahwa operasi badai topan Al-Aqsa terjadi setelah kezaliman Zionis mencapai puncaknya dalam penodaan Masjid Al-Aqsa. Musuh Israel mengira bahwa dengan menutup Al-Aqsa bagi rakyat Palestina, melepaskan kawanan pemukim Yahudi dan juga memicu perang agama, mereka dapat menghancurkan masjid kami, menghina Nabi kami dan melanggar tempat suci setelah 2 masjid suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mereka akan lolos dari hukuman atas kejahatan mereka. Abu Ubaidah menambahkan bahwa Israel menganggap dapat menguasai rakyat di tepi barat, menghabisi ratusan warganya dalam 2 tahun terakhir dan melukai ribuan lainnya. Dia menunjukkan bahwa Israel berpikir bahwa dengan membatasi warga kami di wilayah pendudukan dan memicu kejahatan, itu tidak akan berlangsung tanpa sanksi. Musuh juga berpikir bahwa dengan memblokade, mencekik, membatasi dan juga menghabisi Gaza secara perlahan itu akan menjadi ataupun terjadi tanpa hukuman. Juru bicara Al-Qassam ini menekankan bahwa kejahatan Israel yang diabaikan oleh dunia dan juga PBB, meskipun teriakan kaum tertindas dan terzalimi adalah respon terhadap agresi yang dimulai oleh pendudukan. Hari ini Anda mendengar Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant yang sudah tua berbicara tentang binatang manusia, merujuk pada singa-singa pejuang Palestina yang menghadapi babi tentara Israel, katanya. Dia juga menekankan bahwa Israel meskipun memiliki semua senjata dan juga pasukan elit selama 60 jam hingga saat ini tidak mampu menghabisi dan juga menghadapi tentara Al-Qassam, dan semua upaya ini tidak berhasil. Israel tidak akan berhasil menghadapi kebenaran dan juga konfrontasi dengan elit Al-Qassam yang sangat kuat dan sudah terencana, bahkan Amerika tak berkutik.